Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Rizky dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM akhir 052 dari Rombel 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat dengan konsep OP atau Object Oriented Program mengenai sebuah sistem transaksi yang ada di sebuah rumah sakit. Pada project sebelumnya, ini kita dibuat sebuah kelompok untuk membuat semua sistem yang ada di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, rekam medis, dan juga transaksi. Nah, di sini saya sudah membuat mengenai diagram kelas sebuah sistem yang ada di rumah sakit yang terdiri dari kelas poliklinik, pegawai, dan di dalam kelas pegawai ini ada kelas turunan atau kelas warisan seperti dokter, perawat, farmasi, admin, security, dan office boy. Ada juga beberapa kelas seperti kelas pasien, rekam medis, kartu member, transaksi, dan obat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan secara spesifik membahas mengenai program di bagian transaksi. Dalam program transaksi ini saya membuat sebuah diagram kelas yang mempunyai beberapa kelas, di antaranya itu ada kelas orang, farmasi, dokter, pasien, poli, detail obat, dan obat. Dan juga ada hubungan-hubungannya, seperti pada kelas orang ini merupakan kelas induk yang di bawahnya nanti akan ada kelas farmasi, kelas dokter, dan kelas pasien. Namun dalam kelas dokter ini nantinya akan ada kelas yang berhubungan atau yang mempunyai agregasi dengan kelas poli. Jadi kelas dokter ini mempunyai agregasi dengan kelas poli. Dan juga dalam kelas detail obat mempunyai agregasi dengan kelas obat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isi dari kelas tersebut. Yang pertama ada kelas orang, ini berisi atribut nama dan umur, dan juga fungsi info untuk menampilkan informasi mengenai orang ini nantinya. Kemudian pada kelas farmasi ini ada atribut nama dan function atau fungsi info. Dalam kelas dokter ini ada beberapa atribut, yaitu nama, umur, spesialis, tarif untuk konsultasinya, dan bekerja di poli apa, dan juga ada function info. Kemudian untuk pasien ini ada beberapa atribut, diantaranya yaitu nama dengan tipe data string, umur dengan tipe data integer, dokter dengan tipe data string, biaya pengobatan dengan tipe data integer, detail obat dengan tipe data string, poli dengan tipe data string. Dan juga ada beberapa function yang harus kita buat, seperti function untuk konsultasi, untuk menambahkan obat, untuk menambahkan total biaya, dan menambahkan total tagihannya nanti. Untuk detail obat ini ada dua atribut, yaitu obat dengan tipe data string, jumlah dengan tipe data integer, dan function hitung biaya keseluruhan obatnya. Kemudian ada kelas obat dengan dua atribut, yaitu nama obat dan harga per unit obatnya. Kemudian ada function info. Kemudian kita langsung masuk saja ke dalam program yang sudah dibuat. Seperti yang sudah dijelaskan pada diagram kelas tadi, di mana kita akan membuat beberapa kelas, yaitu ada kelas orang dengan atribut nama dan umur, dan juga function info. Kemudian ada kelas dokter yang mempunyai atribut nama, umur, spesialis, tarif konsultasi, dan poli. Nah, pada kelas dokter ini merupakan kita menggunakan konsep inheritance atau pewarisan yang merupakan pewarisan dari kelas orang. Nah, dokter di sini merupakan warisan dari kelas orang, yaitu yang mengandung atribut nama dan umur. Kemudian ada penambahan atribut spesialis dokternya dan juga tarif konsultasi, dan yang terakhir adalah poli.
Kemudian ada juga function info untuk menampilkan mengenai kelas dokter tersebut nantinya. Dan kemudian ada kelas poli dengan atribut nama polinya sendiri, dan kelas poli ini tidak mempunyai function, jadi hanya mempunyai atribut saja, dan atributnya itu hanya satu, yaitu nama. Kemudian pada kelas farmasi, kelas petugas farmasi, dalam kelas petugas farmasi ini kita hanya menampilkan nama dari petugasnya. Namun bisa juga kita menambahkan mengenai sistem shiftnya atau informasi mengenai petugas dari farmasi tersebut. Namun untuk mempersingkat waktu kita hanya akan menambahkan nama saja. Kemudian ada kelas obat. Dalam kelas obat ini ada dua atribut, yaitu atribut nama dan juga harga per unit, seperti yang sudah saya jelaskan pada diagram kelas. Nah, ini obat itu mempunyai dua atribut, yaitu nama obat dengan tipe data string dan harga per unit dengan tipe data integer, dan juga function untuk info. Kembali lagi ke dalam program. Lanjut kita ke detail obat. Dalam detail obat ini kita mempunyai dua atribut, yaitu obat dan jumlahnya. Kemudian mempunyai function, yaitu hitung biaya, untuk menghitung keseluruhan biaya obat yang dibeli oleh masing-masing pasien. Kemudian masuk ke dalam kelas pasien, yang merupakan inheritance dari kelas orang atau pewarisan dari kelas orang di atas. Dalam kelas pasien ini ada beberapa atribut yang kita gunakan, seperti nama, umur, dokter, poli, dan juga petugas farmasi. Petugas farmasi ini merupakan turunan fungsi atau keterkaitan dari fungsi petugas farmasi yang kita buat di atas tadi. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa function yang kita buat, seperti function info untuk menampilkan informasi dari pasien, function konsultasi untuk menghitung biaya konsultasi atau tarif konsultasi dari dokter yang kita tuju. Kemudian ada function tambah obat, yaitu mengenai obat apa saja yang nantinya kita butuhkan setelah kita melakukan konsultasi kepada dokter. Kemudian ada total biaya obat, jadi keseluruhan biaya obat atau akumulasi dari semua biaya obat yang harus kita beli dan harus kita bayarkan nantinya. Kemudian lanjut ada function total tagihan. Total tagihan ini memuat biaya pengobatan atau biaya konsultasi dan juga total biaya obat yang akan kita beli. Nah, mungkin itu function dan kelas yang kita perlukan dalam membuat sebuah sistem transaksi yang ada di rumah sakit. Namun ini bisa kita jabar lagi, seperti jika pasien itu rawat inap, kemudian diakumulasi menjadi total tagihan yang harus dibayarkan setelah pasien tersebut selesai untuk rawat inap. Setelah kita membuat function dan juga kelas, kemudian kita harus membuat objek dari setiap function dan juga kelas. Nah, di sini saya akan membuat objek dokter, petugas farmasi, dan juga poli. Dalam poli ini kita membuat dua poli, yaitu poli umum dan poli bedah. Nah, ini poli umum. Poli bedah ini merupakan atributnya tadi atau nama polinya. Kemudian dokter, kita membuat dua dokter, yaitu satu dokter Irfan. Dokter Irfan merupakan namanya itu atribut nama. Kemudian ada atribut umur, yaitu umurnya 45 tahun, dan juga spesialisnya, ini ada dokter umum. Dan atribut untuk biaya konsultasi yaitu 100.000, dan atribut untuk poli atau poli umum. Yang kedua itu ada dokter Maulana dengan umur 50, dengan spesialis dokter bedah, dengan biaya konsultasi sekitar 150.000, dan sudah otomatis ini masuk ke dalam poli bedah. Kemudian ada dua petugas farmasi, yaitu petugas farmasi 1 bernama Caca dan yang petugas farmasi 2 bernama Bila. Setelah itu kita membuat objek
obat. Dalam objek obat ini kita membuat 3 obat, yaitu paracetamol, antibiotik, dan vitamin C. Di setiap objeknya itu mempunyai atribut yang ada di dalam kelas, yaitu nama obat dan juga harganya, harga per unit. Selanjutnya kita membuat objek pasien. Nah, dalam objek pasien ini kita hanya mencontohkan 2 pasien saja, yaitu pasien 1 bernama Siva dengan umur 30, dengan ingin berkonsultasi atau ingin melakukan pemeriksaan dengan dokter 1, yaitu masuk ke dalam poli umum, dan untuk petugas farmasinya itu petugas 1. Kemudian ada pasien 2 bernama Lina dengan umur 25 tahun, masuk ke dalam pemeriksaan dokter 2, yaitu dokter Maulana, dengan masuk ke dalam poli bedah dengan petugas farmasi, yaitu petugas 2. Lanjut, setelah membuat objek, kita akan menambahkan objek tersebut dengan metode atau dengan konsep polimorfism. Nah, di sini pasien ini merupakan objek yang sudah kita buat tadi, yaitu ada pasien 1 dan pasien 2, dan kita membuat metode konsultasi dari function konsultasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada untuk menampilkan obatnya, yaitu pada pasien 1 ini membeli obat 1, yaitu paracetamol dengan jumlah 2, dan membeli vitamin C dengan berjumlah 1. Kemudian pada pasien 2 sama seperti pasien 1, pasien 2 ini merupakan objek dan konsultasi ini merupakan metode yang kita buat. Kemudian pada pasien 2 ini dia hanya memerlukan obat 2, yaitu antibiotik dengan jumlah 1. Selanjutnya kita akan membuat function untuk menampilkan semua tagihan yang ada atau semua tagihan yang harus dibayarkan oleh pasien kepada pihak rumah sakit. Nah, di sini kita akan membuat function, yaitu tampilkan tagihan, dan ini parameternya pasien. Kemudian function ini akan menampilkan rincian-rincian mengenai total tagihan yang harus dibayarkan pasien itu berapa dan apa saja rinciannya. Seperti pada nama yang pertama, kita akan menampilkan total tagihan ini untuk pasien yang mana dulu, apakah pasien 1 atau pasien 2. Kemudian kita masuk kepada dokter yang sedang berjaga ini, apakah atau pasien tersebut itu masuk ke dalam poli mana dan juga dokter siapa yang bertugas. Kemudian masuk ke dalam petugas farmasi yang juga berperan sebagai kasir. Kemudian masuk ke dalam poli manakah pasien itu berobat atau melakukan pemeriksaan. Kemudian masuk ke dalam biaya pengobatan. Jadi pasien itu melakukan pemeriksaan di bidang apa. Jadi kalau misalnya pada poli umum, berarti biaya pengobatannya itu masuk ke dalam poli umum. Kalau poli bedah berarti poli bedah. Kemudian lanjut kepada obat yang dibeli. Jadi pasien itu membeli atau membutuhkan obat apa saja sesuai dengan rekomendasi dari dokter tadi. Di sini ada sedikit perulangan mengenai untuk detail obat. Ini melakukan perulangan sebanyak yang dibutuhkan pasien tersebut, misal 2 obat atau 3 obat atau seterusnya. Lanjut selanjutnya itu ada biaya obat. Jadi biaya obat ini merupakan total dari akumulasi harga obat yang dibutuhkan oleh pasien atau yang sudah direkomendasikan dokter kepada pasien tersebut. Kemudian yang terakhir itu kita menampilkan semua tagihan yang harus dibayarkan oleh pasien tersebut, yaitu total tagihan. Setelah itu kita panggil function tersebut, yaitu tampilan tagihan dengan parameter pasien 1 dan juga parameter pasien 2. Oke, kita jalankan saja programnya. Nah, kita tunggu program. Nah, di sini
program yang tampil yaitu nah ini pada yang pertama itu kan kita tampilkan tagihan untuk pasien 1. Nah, pasien 1 ini bernama Siva. Coba kita cek dulu di atas. Pasien 1 bernama Siva. Ini ya. Betul. Dengan umur 30 tahun. Siva ini melakukan konsultasi atau melakukan pemeriksaan kepada Dr. Irfan dengan spesialis dokter itu pada dokter umum, dan juga petugas farmasi yang menangani itu bernama Caca. Jadi Siva ini masuk ke dalam poli umum. Kemudian ada biaya konsultasi sebesar 100.000 dan juga ada rincian obat yang harus dibeli. Nah, di sini ada paracetamol dengan harga 5.000 dan membeli sebanyak 2 obat atau 2 unit obat paracetamol, dan juga ada vitamin C dengan harga 2.000 dengan keperluan 1 unit saja. Kemudian dari obat yang dibeli ini ditampilkan total obat yang harus dibayarkan yaitu 12.000 yang terdiri dari 2 paracetamol berharga 2.000 dan juga 1 unit vitamin C dengan harga 2.000. Pas yaitu 5.000 kali 2 itu 10.000 dan ditambah 2.000 untuk vitamin C. Setelah diketahui biaya obatnya, kemudian diakumulasikan lagi sama biaya konsultasi yaitu seberat 100.000. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan oleh Siva yaitu sebanyak 112.000. Sama dengan pasien 2, itu kita akan tampilkan tagihan pada pasien 2. Nah, ini pasien 2 bernama Lina. Kita cek. Nah, ini bernama Lina dengan umur 25 tahun. Melakukan pemeriksaan dengan Dr. Maulana yaitu spesialis bedah dengan petugas farmasi yaitu bernama Bila. Masuk ke dalam poli bedah dengan biaya konsultasi atau biaya check up pengobatan itu sebesar 150.000 dan obat yang harus dibelikan yaitu antibiotik sebanyak 1 unit. Kemudian masuk ke dalam biaya obat karena ini hanya membeli 1 berarti sesuai dengan harganya yaitu 10.000 dan total tagihannya itu dari biaya konsultasi ditambah dengan biaya obat. Jadi 150.000 ditambah 10.000. Nah, itu berarti 160.000. Mungkin itu saja program yang bisa saya bikin. Mungkin masih bisa dikembangkan lagi, yaitu seperti tadi mengenai pasien yang rawat inap dan juga pasien yang hanya membeli obat atau melakukan seperti ronsen atau dan lain-lainnya yang ada dalam rumah sakit tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya harapkan kedepannya program ini dapat dikembangkan lagi seperti yang saya sarankan sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana jika ada pasien yang rawat inap dan ada beberapa langkah yang rumah sakit itu punya seperti untuk ronsen atau untuk terapi-terapi itu bisa ditambahkan lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.